Selasa 21 November 2023 merupakan tenggat penetapan upah minimum di seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai acuan rumus penentuan kenaikan upah untuk tahun 2024. Di sisi lain, buruh masih tetap menuntut kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 15%. Lantas, bagaimana realisasinya? Adapun kenaikan yang terjadi beragam, mulai dari 1,38% di Provinsi Aceh hingga 7,5% di Provinsi Maluku Utara. Provinsi dengan UMP tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta dengan upah Rp5.067.381 per bulan. Sedangkan provinsi dengan upah terendah ada di wilayah Jawa Barat dengan upah Rp2.057.495 per bulan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengingatkan agar para gubernur di seluruh provinsi menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi pada Selasa. Sementara upah minimum 2024 untuk kabupaten kota harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat tanggal 30 November 2023 mendatang. Ida menambahkan, penetapan upah minimum di seluruh wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, telah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah mengingatkan besaran UMP 2024 hanya berlaku untuk pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk mereka yang sudah bekerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen struktur skala upah. Terkait pengupahan, Ida menegaskan ada 2 hal lain yang perlu dipahami dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh kepala daerah atau pejabat kepala daerah. Selain terkait siapa yang terikat pada upah minimum, dalam PP ini juga dijelaskan mengenai perhitungan yang didasari pada 3 variabel. 3 variabel utama tersebut yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rencana pemindahan ASN ke IKN secara bertahap akan dimulai Maret 2024. Selanjutnya, ASN secara bertahap akan pindah di bulan Juli dan Agustus 2024. Pemindahan ini bergantung pada penyelesaian gedung-gedung pemerintah dan infrastruktur dasar di Nusantara. Menurutnya, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus dipindah yang kesiapannya telah didiskusikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga. Anas menyebut, diperkirakan akan ada 1.200 hingga 3.200 ASN yang pindah pada Maret tahun depan. Anas menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga sudah memintanya dan kementerian terkait untuk mendiskusikan besaran insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke IKN. Beberapa aspek yang sedang dihitung yakni besaran pengeluaran keluarga dan anak yang akan tinggal di sana serta indeks kemahalan dan ongkos kepindahan ke IKN. Transaksi berjalan pada kuartal 3 tahun ini mengalami defisit 900 juta dolar Amerika Serikat atau 0,2% dari PDB. Bank Sentral mengklaim defisit ini jauh menurun dibandingkan dengan defisit 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,6% dari PDB pada triwulan sebelumnya. Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono menegaskan, perbaikan neraca transaksi berjalan ditopang oleh penurunan defisit jasa yang didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara seiring dengan pemulihan sektor pariwisata yang terus berlangsung. Selain itu, defisit neraca pendapatan primer juga menurun sejalan dengan pembayaran imbal hasil kepada investor asing yang lebih rendah. Lebih lanjut, Bank Indonesia mencatat, kinerja transaksi modal dan finansial juga membaik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Transaksi modal dan finansial pada kuartal 3 2023 mencatat defisit 300 juta dolar Amerika Serikat atau 0,1% dari PDB. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit 4,8 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal sebelumnya. Erwin menegaskan, rendahnya defisit transaksi modal dan finansial didukung oleh berlanjutnya investasi langsung sebagai cerminan dari tetap terjaganya represi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik. Sementara itu, investasi portofolio mencatat adanya peningkatan defisit sejalan dengan aliran modal keluar dari pasar saham dan obligasi sebagai dampak dari ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Hal ini terjadi di tengah aliran modal asing yang masuk ke sekuritas rupiah Bank Indonesia.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara terang-terangan pernah mengajukan permintaan 106 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.632,4 triliun rupiah kepada Kongres untuk bantuan militer ke Israel dan juga Ukraina. Amerika Serikat memiliki ikatan sejarah dan ekonomi yang kuat dengan Israel. AS yang telah mendukung pembentukan negara Yahudi sejak Perang Dunia II ini adalah salah satu mitra dagang utama Israel. Dengan perdagangan bilateral tahunan barang dan jasa hampir 50 miliar dolar Amerika Serikat atau 770 triliun rupiah. Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui kenegaraan Israel ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948. Selain perdagangan, sebuah laporan yang datang dari media lokal Israel, Haaretz, mengatakan Amerika Serikat tengah melobi Israel untuk mengembangkan ladang gas di Laut Gaza. Gaza sendiri merupakan wilayah kantong Palestina yang hingga kini masih digembur tentara Israel baik dengan serangan udara maupun darat. Menurut sebuah studi, Palestina berada di cengkungan Levan. Daerah ini juga melingkupi Mesir, Suriah, Libanon, hingga Siprus. Diperkirakan ada cadangan minyak yang dapat dipulihkan dengan perkiraan 270 ml. Sementara ada potensi 3,4 triliun meter kubik gas. Namun, sampai saat ini, rakyat Palestina masih tak bisa menggali cadangan minyak dan gas di tanah perairan itu. Potensi ini bahkan disebut dapat menjadi sumber pendapatan dan kemandirian energi bagi Palestina di masa depan.